Ini semua. Malam. Oke. Sebelum kita masuk pada diskusi kita pada malam hari ini, saya mengajak teman-teman semua untuk mari kita panjatkan puji dan syukur kehadap Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan perlindungannya sehingga semua kita dapat berkumpul di tempat ini dengan baik. Saya pada malam hari ini berperan sebagai moderator dengan tema atau topik diskusi kita pada malam hari ini adalah soal pariwisata di mata pemuda perbatasan. Saudara, selain pariwisata itu menarik perhatian pengunjung dari luar daerah, di dalam daerah sendiri, pariwisata itu dapat memanfaatkan penghasilan ekonomi melalui kreativitas yang ada. Sebelum kita masuk pada topik diskusi kita pada malam hari ini, terlihat jelas di layar kaca Anda sudah saya bersama pembicara hebat dari kalangan aktivis, Abang Romal dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gemini Pusat, Ketua Bidang Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga bersama Abang Hendrianus Amodo, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gemini Demi, dan juga bersama Abang Remigius Bere. Beliau ini adalah mantan Ketua PMKRI atau Buah periode 2017 dan 2018. Pak Jimmy. Selamat malam. Juga bersama rekan-rekan saya di sini, Bung Orten dan Adik di sini. Sebelum kita masuk pada diskusi kita pada malam hari ini, saya akan memberikan kesempatan kepada pembicara-pembicara kita yang hadir pada malam hari ini, Abang Romal, Abang Henry, dan Abang Jenny, yang mungkin mereka akan mengkaji bagaimana dampak dan pariwisata. Mungkin Abang Romal akan mengkaji pariwisata sesuai basicnya yang saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Ekonomi Kreatif dan Pariwisata. Mungkin Anda bisa melihat secara nasional bagaimana fungsi, manfaat, dan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Kesempatan saya berikan. Baik ya, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Yang saya hormati Bung Hendrik selaku Ketua DPCGM di Cabang Belu Malaka. Yang saya hormati Bung mantan Ketua GMNI PMKRI Cabang atau Buah, dan saya hormati dan saya kasihi Bung moderator yang sangat ganteng malam hari ini memimpin kita berdiskusi terkait dengan pariwisata di mata perbatasan. Saya mengkaji soal pariwisata dari tingkat nasional sampai ke daerah. Tentu kita kemudian melihat Indonesia ini punya banyak potensi yang bagus, apalagi di bidang pariwisata. Pada kesempatan di tahun 2021 ini, pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan itu menganggarkan anggaran kepada dinas Kementerian Pariwisata untuk menganggarkan anggaran kurang lebih 19,4% kepada Kementerian Pariwisata, kurang lebih itu hampir sekitar 4,90 triliun untuk membangun pariwisata di Indonesia. Tentu anggaran ini cukup besar untuk kemudian kita membangun pariwisata mulai dari semua daerah-daerah wisata yang ada di Indonesia. Saya pikir kemudian pemerintah menganggarkan anggaran sekitar 4,90 miliar triliun ini, mereka mengkaji terus kemudian kemas dalam dua program besar untuk kemudian akan dikembangkan di Indonesia. Itu ada program, yang pertama program pariwisata dan budaya, terus kemudian program pendidikan. Ini dua
dua kemasan program besar ini yang akan kemudian dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pariwisata untuk kemudian membangun pariwisata yang sudah menjadi tujuan utama Kementerian Pariwisata untuk membangun pariwisata di seluruh Indonesia. Tentu anggaran ini juga saya pikir harus maksimal membangun pariwisata, budaya dan juga pendidikan kepada pelaku wisata. Terus kemudian untuk bagaimana membangun pariwisata dari setiap daerah, terlebih khusus di NTT, di daerah perbatasan yang hari ini kita duduk bersama untuk berdiskusi terkait dengan pariwisata. Tentu saya berharap teman-teman semua, Bapak Ibu, seluruh pelaku wisata, saya pikir hari ini kita semua harus bagaimana berpikir secara positif, apalagi di situasi pandemi COVID ini. Situasi pariwisata hari ini sangat terpuruk untuk bagaimana membangun ekonomi masyarakat yang sebagai pelaku pariwisata. Oleh karena itu saya pikir pemerintah, Kementerian Pariwisata dan juga pemerintah daerah, baik itu Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten, perlu punya strategi khusus untuk kemudian bisa membangun pariwisata yang ada di setiap daerah, sehingga kemudian itu bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di setiap daerah. Karena ini kementerian punya anggaran yang cukup besar untuk membangun pariwisata. Saya pikir di situasi pandemi COVID-19 yang semakin meningkat di Indonesia ini, tentu dalam melakukan perjalanan wisata, tetapi kita juga harus kemudian mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan juga di setiap daerah bahkan kabupaten. Tentu yang kedua itu soal ekonomi kreatif. Soal ekonomi kreatif pemuda di Indonesia ini, memang di Indonesia ini pemuda Indonesia ini punya kreativitasnya sangat bagus. Tentu ini juga perlu didukung oleh kementerian untuk membantu anggaran untuk memperdayakan seluruh pemuda yang punya kreativitas, terlebih khusus di NTT menurut saya, karena NTT itu banyak pemuda yang ada di daerah. Kebetulan NTT ini daerah kepulauan yang berbatasan dengan beberapa negara, apalagi di daerah perbatasan. Saya pikir pemerintah perlu memperhatikan seluruh pemuda yang punya kreativitas, karena di NTT ini salah satu kreativitas masyarakat NTT yang terkenal mendunia itu kain tenun. Kain tenun itu sudah mendunia dan semua negara tahu bahwa kain tenun itu sangat terkenal di dunia. Tentu ini menjadi sebuah kreativitas yang bagus, dan juga saya pikir pemuda juga harus mempunyai kreativitas yang lain selain kain tenun ini yang perlu kita terus kembangkan. Terus kemudian yang ketiga terkait dengan soal di beberapa bulan yang lalu kita sempat mendengar ada salah satu anggota DPR di Komisi 5 DPR RI, yaitu Bang Bakri. Dia sempat kemudian menyoroti beberapa pernyataan yang bagi saya itu pernyataan yang sangat tidak keindonesiaan. Dia kemudian melihat bahwa di NTT itu tidak ada yang kemudian sangat menonjol soal pariwisata, hanya yang menonjol itu soal komodo. Oleh karena itu saya sebagai salah satu orang muda NTT yang kemudian hari ini ada di DPP GMNI membidangi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, saya tentu melihat Pak Bakri ini tidak punya pikiran keindonesiaan untuk bagaimana membangun
Indonesia dari pinggiran, karena itu sudah jelas bahwa program Jokowi itu sudah jelas bahwa kita membangun Indonesia dari pinggiran. Artinya bahwa di setiap daerah, terlebih khusus di NTT ini punya potensi besar. Nah, sehingga kemudian pemerintah Republik Indonesia melirik NTT ini untuk membangun pariwisata. Oleh karena itu, kalau kemudian Pak Bakri bicara seperti itu, saya pikir saya kemudian berkedudukan untuk sementara menjabat sebagai ketua bidang pariwisata di Jakarta. Saya pikir kalau memang kemudian Pak Bakri mau ke NTT, saya bawa ke NTT untuk kemudian melihat potensi wisata di NTT. Jangan kemudian melihat Komodo saja, karena masih banyak potensi wisata di NTT yang sembunyi. Bagi saya itu sangat rawan, yang belum disentuh oleh seluruh kementerian, terutama Kementerian Pariwisata, baik itu Kementerian Pariwisata dan kementerian terkait yang berhubungan dengan pariwisata. Nah, ini saya pikir Kementerian Pariwisata melalui Pak Wisnu Tama, saya pikir dia perlu komunikasi dengan seluruh dinas pariwisata baik yang ada di provinsi, kabupaten, untuk kerjasama untuk membangun wisata-wisata yang ada di setiap daerah. Gitu. Mungkin untuk sementara itu dulu saya kembalikan Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Abang Roman atas penyampaian yang luar biasa tadi. Kita akan melanjutkan untuk sesi berikutnya. Saya akan berikan kesempatan pada Ketua GMI Cabang Belu, bagaimana Anda melihat potensi wisata yang ada di wilayah perbatasan, lebih spesifikasi pada perbatasan Belu dan perbatasan Melaka. Kemudian Anda bisa sinkronisasikan bagaimana potensi yang sudah dikembangkan dan bagaimana pemerintah melihat potensi wisata yang ada di Kabupaten Melaka. Kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terhormat Deputi Pusat, Ketua BKI, Aktivis Muda, yang saya banggakan sudah moderator yang membaca dialog publik terkait topik pariwisata di mata dunia. Saya pikir topik ini adalah topik yang sangat menarik untuk kita mengkaji, kita berdiskusi, sekaligus kita mendorong pariwisata yang ada di tingkat daerah, itu tingkat perbatasan di wilayah Belu, Melaka. Nah, pandangan saya melihat bahwa di tingkat perbatasan, di daerah perbatasan khususnya di Belu dan Melaka, banyak sekali potensi wisata. Potensi wisata inilah yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Nah, dalam Undang-Undang Pariwisata Nomor 3 Tahun 2014 itu sudah mengatur untuk bagaimana daerah mengembangkan wisata itu sekaligus untuk menarik pariwisatawan. Nah, yang hari ini kita lihat, saya mendahului ke daerah Kabupaten Belu 2017 kemarin. Salah itu ada festival budaya yang diselenggarakan oleh Pemda di salah satu tempat wisata itu di Lingkungan Vehan. Nah, itu daerah yang sangat menarik. Bahkan ketika melakukan festival budaya se-Indonesia itu mendunia sampai ke Asia dan sampai ke Eropa. Tapi kemudian Pemda tidak kelola dengan baik. Nah, ini yang menjadi sebuah catatan untuk bahwa wisata sehat, lapis, terus kemudian pantai pasir putih, Sungai Larang, dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, kalau kita mau melihat bahwa wisata
itu sangat untuk menambah APBD daerah. Kalau ketika tempat-tempat wisata kita kelola dengan baik oleh Pemda melalui dinas terkait di pariwisata. Nah ini untuk untuk menambah APBD dan menambah juga ekonomi masyarakat bisa berjualan dan lain sebagainya. Tapi hal itu tidak yang kita lihat. Nah, terus yang di Melaka itu banyak sekali titik wisata. Saya ambil contoh di Mota Dikin, ya, di pasir Mota Masin. Satu pantai itu di wilayah selatan namanya Pantai Abudeno, tidak salah. Tetapi hari Pemda malas tahu, tidak kalau cara baik. Wisata ini salah satu untuk membawa nama daerah itu di luar daerah. Banyak sekali. Kalau apabila wisata kita dikemaskan, kita ditata, kita kelola yang baik, Pemda kelola yang baik, maka banyak sekali orang luar datang. Ketika orang luar itu berkunjung, maka menambah APBD daerah dan menambah ekonomi masyarakat karena masyarakat berkreatif untuk menjualan di situ dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak dilakukan. Saya pikir catatan kecil untuk Pemda, sehingga kemudian melalui diri terkait di pariwisata bagaimana untuk menata. Di mata pengurus sendiri, saya sebagai pemuda perbatasan bahwa saya sendiri itu sangat kecewa. Kenapa? Banyak sekali potensi wisata yang ada di perbatasan tetapi hari ini tidak dikembangkan. Saya ambil contoh di Manggarai. Saya sama di Manggarai. Banyak sekali yang wisata. Nah itu banyak menarik orang turis. Pendapatan apabila itu meningkat juga ekonomi masyarakat. Di Bali kita ambil contoh ya, hotel. Apalagi kita di Belu melakukan sebagai daerah perbatasan garing Indonesia, kita berlangsung dengan negara Timor Leste. Ini juga mungkin minimnya kapasitas Pemda ya, pimpinan terkait. Jadi sebagai pemuda, saya pikir ini satu hal itu Pemda harus mengembangkan semua potensi. Saya mungkin hanya dulu, nanti baru kita kembangkan di sisi berikutnya. Baik, terima kasih pimpinan Gemini Cawang Abang Hendrik atas kajian dan kekritisan terhadap pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Belu dan Melaka. Mungkin akan berkembang pada diskusi sebentar. Saya akan memberikan kesempatan kepada pembicara ketiga, Abang Jemi, mantan Ketua PIM dari Atenggoa periode 2017-2018. Kepada Abang, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya banggakan Bung Gemini, pengurus pusat Gemini, yang saya sangat banggakan juga saudara saya, teman seperjuangan, Henry Morok, Ketua Gemini Cabang Atambua, yang pula saya cintai moderator yang telah mengundang kita untuk bagaimana kita berusaha, bagaimana kita membaca, menganalisis, serta mensanjaran keluar tentang perspektif pariwisata di perbatasan, khususnya Belu dan Melaka. Tadi saudara kita Romal dari Gemini, DPP Gemini telah menyampaikan secara tegas dan gamblang tentang kondisi pariwisata secara nasional. Nah, dari DPP Gemini mencoba untuk mengkajinya dan menganalisisnya dengan sebuah kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil, terutama dalam bidang pariwisata. Kami pun sangat bangga ketika mendengar hal itu. Ternyata
pemerintah pusat memiliki anggaran yang cukup banyak pada bagian aspek pariwisata. Nah, hal-hal tersebut kami dan perbatasan khususnya Belu dan Melaka cukup senang juga sebagai masyarakat biasa. Namun sebagai pengelola perbatasan, bahkan sebagai aktor pengelola pariwisata cukup kecewa juga, karena memang uang yang banyak yang dianggarkan kepada pemerintah daerah khususnya perbatasan belum tersentuh dengan baik. Hal ini memang justru membuat kami agak bertanya, apakah ruang itu tidak tersentuh betul-betul, ataukah memang ada aktor tertentu yang betul bermain di sana, sehingga uang yang telah dikemukakan saudara saya DPPG ini, uang yang begitu banyak, tapi realisasinya belum tersentuh kepada masyarakat khususnya perbatasan dan dalam hal ini pariwisata. Memang dari sudut pandang kami pemuda yang peduli akan masyarakat kecil, kami mempertanya, apakah ini salahnya pemuda, salahnya oknum-oknum tertentu, ataukah ada permainan-permainan kecil yang justru menghambat